Kakak, Ya gimana sekarang Onyo sekarang mulai sangat respect nih kok. Ini yang bikin baju. Oke. Ini yang bikin baju. Oke. Buat konser gimana? Ini yoi. Gimana? Apa? Kayak Ini gimana? bajunya. Oh iya, saya ada 3 baju yang saya buat khusus untuk Onyo. Iya. Bahkan saya bikinin satu logo spesial untuk Onyo di tahun 2021. Jadi ini merupakan awal atau langkah awal menuju ke 2021. Yes, ini desainernya ya kan? Ya, Ini gratis. Makasih ya Mas. terima kasih. Persiapannya sekarang sudah sejauh mana sih kak? Ini baju buat Talia ya. Oh, dikasih depan kamera. Ya, makasih ya. Ya. Persiapannya udah 85%, sekarang udah lagi bertambah lagi latihan fisik. Karena karena ada 5 segmen, setiap itu beda-beda konsepnya. Jadi itu yang paling susahnya buat kita sih. Oke. Kok biasanya kan kalau Onyo tuh kalau mau konser ada puasa bicara dan segala macam. Mungkin untuk Retang kali ini juga seperti itu. Ya, dia puasa bicaranya udah, tapi hari ini dia lebih banyak jadi bicaranya hanya pada saat les vokal aja. Selebihnya main sama adiknya ngomongin kecil gitu. Semuanya saya dengar dia live. Terus yang kedua banyak waktu untuk latihan dance-nya gitu. Karena kan ada beberapa kadang-kadang kan ya gitu Mbak, tiba-tiba ada lagu-lagu yang harus menjadi tambahan gitu. Akhirnya tapi mesti pakai koreo dan kan gak gampang. Dan Onyo kan bukan dancer profesional dan dia masih pemula, jadi saya pun harus kasih dia waktu untuk kok badan Onyo terlihat six pack itu salah satu untuk persiapan konser juga nggak sih? enggak. Emang begitu badannya. Jadi makannya mah banyak banget. Banyak banget. Ya nggak ada yang itu sih. Nggak ada treatment khusus secara perawatan badan, nggak ada. Untuk olahraga yang diambil Olahraganya juga udah nggak nge-gym lah. Selama pandemi itu nggak pernah ke tempat gym. Jadi Di olahraga rumah aja lewat YouTube, semuanya lewat YouTube sama kalau exercise itu sama bundanya. Kalau yang lainnya, kalau lari sekarang latihan fisiknya sama saya. Tapi kan sejauh ini olahraga Onyo paling hanya renang dan sama bunda nih. Ya. Gitu. Nyangka nggak sih sampai perutnya Onyo bisa sampai kotak-kotak gitu? Ya, banyak Pak. Karena dia tahu sama saya boleh kotak-kotak, tapi untuk mengangkat alat berat belum boleh. Tapi untuk ngeringin badan boleh, bikin badannya bagus boleh. Tapi kalau untuk ngangkat alat berat saya takutnya jadi malah pendek gitu. Tapi untuk anak sekecil Onyo emang udah boleh kok untuk six pack kayak begitu? Enggak, emang udah dari begitu kayaknya udah dari dibentuk kagak, minum vitamin juga kagak ada, minum susu itu kagak ada. Susunya mah kayak susu anak-anak aja dia mah. Biasa aja gitu. Dia emang sesuatu yang udah dari sananya begitu kayaknya nggak bakal bisa dirubah lah gitu. Jadi makannya juga banyak. Lah kalau kita kita ngambil piring aja udah jadi lemak istilahnya. Lah kalau dia makannya dia lebih banyak dari gue. Makanya dia kadang suka malu kalau di Insta story kalau dia makannya kebanyakan tuh karena dia malu makannya banyak. Terus saya bilang ya nggak apa-apa Nyok. Kalau air udah makin gede terus makannya makin banyak baru. Wah, menjelang konser ini tapi ada pantangan-pantangan nggak buat Onyo? Nggak ada. Pokoknya lebih ke jamnya dia sih, jam istirahatnya dia, jam-jam latihannya dia, semuanya harus sesuai dengan schedule-nya. Terus bagaimana dia pernapasan, lebih ke pernapasan sih, karena kan ada berapa jadi perubahan lagunya cepat tuh. Perubahan lagunya tuh komersial breaknya beberapa menit, jadi di situ durasi dia ganti baju gitu. Kemarin kan kita habis tes make up, tes rambut semuanya. Oke, konser sebentar lagi dan launching lagu juga sebentar lagi. Ya seneng lah. Jadi penutup tahun Onyo pasti punya karya gitu. Dan kalau saya udah nggak mikirin yang konsernya tinggal deg-degan doang, tapi lagi mikirin konsep berikutnya apa yang mau dilakukan lagi gitu. Ya Lebih keras dari yang kemarin berarti kok latihannya? Konser yang pertama. Oh iya, ini lebih lagi. Ini lebih lagi. Tapi ngelihat hasilnya aja saya selalu netesin air mata gitu ngelihatnya. Ya dulu dia anak yang pendiam, anak yang malu-malu gitu ya, tapi tiba-tiba dia mau melakukan perubahan itu dan dia suka ditantang oleh saya gitu. Ada beberapa lagu yang dia menyatakan nyerah sebenarnya, tapi saya bilang, "Yo, you bisa, Yo." Jadi dia itu butuh orang yang ngebisikin dia untuk ngasih tahu, ya lu bisa. Itu yang saya bilang, kalau di sekelilingnya dia udah
kayaknya lu nggak bisa deh yo, kayaknya lu nggak bisa deh, kayaknya lu nggak bisa, ya pasti dia nggak akan bisa. Tapi kalau dari saya, Mawenda masih tahu bisa. Nyanyi secara live dengan koreo itu kan dia mic-nya juga dia harus normal, dia harus ini, itu yang agak sulit sebenarnya. Tapi JR udah langsung menggunakan mic, semua udah menggunakan mic, jadi dia biar terbiasa. Kok sedikit lagi kok soal disebut-sebut sebagai Iya. sultan nih sama masyarakat, Oh. mungkin gimana kok? Kagak pantas lah. Kenapa kok? Nggak pantas. Orang baju aja masih sponsor. Kagak kalau itu baru gitu ya. Tapi kan banyak banget nih kok, banyak banget artis-artis yang disebut sebagai sultan-sultan. Ya itu kan bercandaan lah gitu, bukan yang cuma bercandaan kan nggak apa-apa lah, seru-seruan antar teman kan kita bercandaan kayak gitu. Cuman ya ibarat artinya buat saya itu kan dibalikin ke individunya. Kalau saya sih nggak gitu nggak suka yang oh lu gini aduh karena nggak imbang lah sama omongan perkataannya gitu sama yang apa yang saya jalanin ya. Kok sedikit tema terakhir kok. Kita kenapa lagi? Kan ini kan dia belum pandemi kan nggak ada job nih. Heeh. Katanya makan sampai tidur di rumah numpang sama korban itu gimana tanggapannya? Enggak, dia udah di apartemen kok. Kemarin memang iya. Ya di era pandemi itu kan kemarin kan beberapa program TV juga banyak yang nggak ada. Terus banyak perusahaan akhirnya pengurangan karyawan, banyak ini gitu. Ya akhirnya saya bilang udah kan lu nggak usah mikirin hidup lah, udah lu tinggal sama gua dulu. Lu makan tinggal ngambil, semua juga tinggal ngambil, jadi nggak usah Tapi dipikirin. memang jobnya sepi banget emang kalau dia. Iya memang nggak ada sama sekali karena programnya nggak ada yang jalan. Tapi akhirnya Mawenda Tapi- sendiri yang menyediakan. Iya, akhirnya ya karena dia under manajemennya kita ya, jadi kita urusin banget dia biar dia nggak ngerasa sepi, dia harus punya survive dan sekarang dia udah kembali normal lagi, udah ngontrak apartemen dia sekarang. Untuk berat badannya kok? Berat badannya dia terakhir sih 99 ya, mudah-mudahan turun nggak nambah lagi dia. Oke. Saya bilang Ken 90 lah, dia lagi berusaha. Oke kok tema Ya. terakhir mengenai Sri Mulyani yang mengungkap